Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 10 di pembelajaran informatika. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah bab baru, yakni bab tentang algoritma dan pemrograman. Mungkin bagi kalian, kata algoritma dan pemrograman itu masih sesuatu yang baru ya, baru dengar. Karena materi ini insya Allah belum diberikan di SMP dan masih baru diberikan di tingkatan sekolah menengah atas atau setingkat dengan aliyah ini ya. Kalau pada bab kemarin kita belajar tentang analisis data, maka pada pertemuan kali ini yang kita pelajari adalah algoritma dan pemrograman. Semangat ya anak-anak ya, kita belajar bab baru, materi baru. Inti dari pembahasan kita di pertemuan kali ini atau di bab algoritma dan pemrograman ini adalah ada 3, yakni kita mempelajari tentang pengertian algoritma, kemudian pengertian pemrograman, dan yang ketiga nanti belajar mengenal bahasa pemrograman dan source code. Yang pertama, tentang pengertian algoritma. Ya. Di samping kiri layar ini ada gambar perangko yang ada gambar dari tokoh terkenal. Siapa beliau? Ya, kita kenalan. Ditinjau dari asal-usul katanya, kata algoritma sendiri mempunyai sejarah yang cukup unik. Orang yang menemukan kata algoris, yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Seseorang dikatakan algoris apabila menghitung dengan menggunakan bahasa Arab. Asal kata algoritma muncul dari algoritmi, bentuk lain dari al-Khwarizmi, seorang matematikawan, ahli astronomi, ahli geografi dari Persia. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang Barat menjadi Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, atau The Book of Restoration and Reduction. Dari buku tersebut kita juga memperoleh akar kata al-jabar atau algebra. Perubahan kata dari algoris menjadi algoritm muncul karena algoritm sering dikelirukan dengan aritmetik sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa, maka lambat laun kata algoritm berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan atau komputerasi secara umum, sehingga kehilangan makna aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritm diserat menjadi algoritma. Ya, jadi gambar perangko di samping ini adalah gambar dari Bapak Al-Khwarizmi, ya, tokoh Muslim yang ahli dalam bidang matematika, astronomi, dan ahli geografi dari Persia. Algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang mengarah ke dalam terminologi algoritma. Namun, jangan beranggapan algoritma selalu identik dengan ilmu komputer saja. Dalam kehidupan sehari-hari pun banyak yang terdapat proses yang dinyatakan dalam suatu algoritma. Misal, cara-cara membuat kue atau masakan yang dinyatakan dalam suatu resep. Selalu ada urutan langkah-langkah membuat masakan.
Bila langkah-langkahnya tidak logis, tidak dapat dihasilkan masakan yang diinginkan. Ibu yang mencoba suatu resep masakan akan membaca satu persatu langkah-langkah pembuatannya. Lalu, ia mengerjakan proses sesuai yang ia baca. Secara umum, benda yang mengerjakan proses disebut dengan pemroses atau prosesor. Pemroses tersebut dapat berupa manusia, komputer, robot, atau alat-alat elektronik lainnya. Pemroses melakukan suatu proses dengan melaksanakan atau mengeksekusi algoritma yang menjabarkan proses tersebut. Nah, kemudian bisa disimpulkan bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah logis menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai benar atau salah. Ini Bu Ida membuat videonya dengan rekam layar HP ya anak-anak. Jadi kalau sering muncul tadi yang di atas, mohon untuk dimaklumi. Ini tidak memakai laptop. Berikutnya, pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan. Apa saja? Di antaranya adalah 1. Pembuatan algoritma atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya, penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. 2. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Apabila bahasa pemrogramannya sama, maka output yang dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Ya. Kemudian berikutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat algoritma. Yang pertama, teks algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Deskripsi tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun asalkan mudah dimengerti dan dipahami. Tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma seperti bahasa pemrograman. Notasi yang digunakan dalam menulis algoritma disebut notasi algoritmik. Setiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritmik sendiri. Hal ini dikarenakan teks algoritma tidak sama dengan teks program. Namun, supaya notasi algoritmik mudah ditranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrograman tertentu, maka sebaiknya notasi algoritmik tersebut berkorespondensi dengan notasi bahasa pemrograman secara umum. Ini ada banyak sekali ya anak-anak ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan algoritma ini. Di slide ini, di video ini hanya saya sebutkan beberapa saja. Nanti anak-anak bisa membaca secara lebih lengkap di bahan ajar. Bu Ida sudah menyiapkan di bahan ajar ya beberapa materi yang berhubungan dengan algoritma dan pemrograman. Nah, sekarang cara penulisan algoritma. Ada 3 cara penulisan algoritma. Yang pertama, dengan menggunakan struktur English atau SI. Struktur Inggris merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari struktur Inggris adalah bahasa Inggris. Namun, kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia, sehingga kita boleh menyebutnya sebagai struktur Indonesia. Yang kedua, pseudocode. Mirip dengan struktur Inggris. Karena kemiripan ini kadang-kadang struktur Inggris dan pseudocode dianggap sama. Pseudo berarti imitasi atau tiruan atau menyerupai, sedangkan code menunjuk pada kode program.
Sehingga pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi program sebenarnya. Pseudocode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya, seperti BASIC, Fortran, atau Pascal. Pseudocode berbasis bahasa Pascal merupakan pseudocode yang sering digunakan. Kadang-kadang orang menyebut pseudocode sebagai Pascal-like algoritma. Dan yang ketiga, cara penulisan algoritma berikutnya adalah dengan flowchart atau bagan alir. Dalam skema atau bagan atau chart yang flowchart atau bagan alir adalah skema, bagan, atau chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Nah, untuk flowchart sendiri, sekali lagi nanti anak-anak jangan malas untuk membaca bahan ajar ya di materi algoritma dan pemrograman dasar. Itu ada pembahasan tentang flowchart, simbol-simbol flowchart apa saja, fungsinya apa saja, ada di situ. Nah, itu tadi pembahasan tentang algoritma. Karena kita meringkasnya di video, jadi tidak panjang-panjang ya anak-anak. Berikutnya langsung kita lanjutkan ke pengertian pemrograman. Pemrograman adalah kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut source code, yang dibuat oleh programmer atau pembuat program. Program adalah kumpulan instruksi atau perintah yang sedemikian rupa sehingga mempunyai nalar yang tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Bahasa pemrograman adalah alat untuk membuat program. Contoh bahasa pemrograman ada bahasa C, C++, C String, Pascal, BASIC, Board, PHP, ASP, GHP, Java, dan lain-lain. Nanti yang akan kita pergunakan untuk materi algoritma dan pemrograman, bahasa pemrograman yang kita pilih adalah C++. Apa itu C++? Wida juga sudah menyiapkan bahannya. Kalau kalian penasaran, silahkan dibaca di bahan ajar. Nah, secara garis besar, unsur-unsur pemrograman itu adalah proses input, ya, ini adalah input, proses, dan output. Input bagian ini merupakan proses untuk memasukkan data ke komputer melalui device yang ada, misalnya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Program melakukan proses membaca data yang akan diolah dari device tersebut. Sedangkan proses bagian ini merupakan proses mengolah data yang diinputkan dengan menerapkan metode-metode teknik-teknik algoritma yang ada. Proses ini menghasilkan data output yang akan di-outputkan kepada pengguna program. Dan output bagian ini merupakan proses untuk menampilkan data yang telah diolah, melaporkan hasil pengolahan data melalui device seperti monitor, printer, dan lain-lain. Program melakukan proses mencetak data ke device tersebut. Nah, sekarang apa beda algoritma dan pemrograman itu? Ya, beda algoritma dan program. Program adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Program ditulis menggunakan bahasa pemrograman, jadi bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Beberapa pakar memberi formula bahwa program itu sama dengan algoritma ditambah dengan bahasa atau struktur data. Nah, ini ya, untuk belajar bahasa pemrograman kita butuh penerjemah bahasa. Ya. Untuk menerjemahkan bahasa pemrograman yang ditulis diperlukan compiler atau interpreter. Compiler adalah suatu program yang menerjemahkan bahasa program atau source code ke dalam bahasa objek atau object code secara keseluruhan program. Sedangkan interpreter berbeda dengan compiler. Interpreter menganalisis dan mengeksekusi setiap baris dari program secara keseluruhan. Keuntungan dari interpreter adalah dalam eksekusi yang
bisa dilakukan dengan segera tanpa melalui tahap kompilasi. Untuk alasan ini, interpreter digunakan pada saat pembuatan program yang berskala besar. Nah, sekarang apa beda belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman? Belajar memprogram tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa, aturan-aturan tata bahasanya, pernyataan-pernyataannya, tata cara pengoperasian compilernya, dan memanfaatkan pernyataan-pernyataan tersebut untuk membuat program yang ditulis dalam bahasa itu saja. Sampai saat ini terdapat puluhan bahasa pemrograman, antara lain bahasa rakitan atau assembly, Fortran, COBOL, Ada, PLI, Algol, C, C++, Basic, Prolog, LISP, PRG, dan bahasa-bahasa simulasi seperti CSMP, SimScript, GPSS, Dynamo, dan lain-lain ya. Hanya sekedar tahu nama bahasa pemrograman ya anak-anak ya. Nanti kalau kalian penasaran apa itu Fortran, COBOL, dan sebagainya, kalian bisa googling ya. Nanti fokus kita adalah ke C++. Nah, berikutnya ya, sedikit pengetahuan tentang bahasa pemrograman. Berdasarkan terapannya, bahasa pemrograman dapat digolongkan atas dua kelompok besar. Apa saja? Yang pertama adalah bahasa pemrograman yang bertujuan khusus. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah COBOL untuk terapan bisnis dan administrasi, Fortran untuk terapan komputasi ilmiah, bahasa rakitan untuk terapan pemrograman mesin, Prolog untuk terapan kecerdasan buatan, dan bahasa-bahasa simulasi dan sebagainya. Yang kedua, bahasa pemrograman yang bertujuan umum yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, yang termasuk kelompok ini adalah bahasa Pascal, bahasa Basic, dan C ya. Misalnya yang dipakai untuk membuat aplikasi toko atau aplikasi di sekolah dan sebagainya. Ini ya. Berdasarkan pada apakah notasi bahasa pemrograman lebih dekat ke mesin atau ke bahasa manusia, maka bahasa pemrograman dikelompokkan atas dua macam. Yang pertama, tingkat bahasa rendah, bahasa tingkat rendah. Bahasa jenis ini dirancang agar setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer tanpa harus melalui penerjemah atau translator. Contohnya adalah bahasa mesin. CPU mengambil instruksi dari memori, langsung mengerti, dan langsung mengerjakan operasinya. Bahasa tingkat rendah bersifat primitif, sangat sederhana, orientasinya lebih dekat ke mesin dan sulit dipahami manusia. Sedangkan bahasa rakitan dimasukkan ke dalam kelompok ini karena alasan notasi yang dipakai dalam bahasa ini lebih dekat ke mesin, meskipun untuk melaksanakan instruksinya masih perlu penerjemahan ke dalam bahasa mesin. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi yang membuat pemrograman lebih mudah dipahami, lebih manusiawi, dan berorientasi ke bahasa manusia atau bahasa Inggris. Hanya saja program dalam bahasa tingkat tinggi tidak dapat langsung dilaksanakan oleh komputer. Ia perlu diterjemahkan terlebih dahulu oleh sebuah translator bahasa atau yang disebut dengan kompilator atau compiler ya, yang sudah kita bahas tadi, ke dalam bahasa mesin sebelum akhirnya dieksekusi oleh CPU. Contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah Pascal, PLI, Ada, COBOL, Basic, Fortran, C, PHP, C++, dan sebagainya. Nah, biasanya dalam bahasa pemrograman itu tidak lepas dari yang namanya source code. Apa itu source code? Nanti anak-anak bisa membaca di bahan ajar ya. Silakan pelajari bahasa pemrograman C++, nanti kalian akan diperkenalkan dengan source code C++.
Pengertian source code dalam bahasa pemrograman. Dalam bahasa pemrograman kita mengenal adanya source code. Dalam ilmu komputer, source code atau disebut juga source adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat dibaca manusia. Source code memungkinkan programmer untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah yang telah terdefinisi. Source code merupakan sebuah program yang biasanya dibuat dalam satu atau lebih file teks, kadang-kadang disimpan dalam database yang disimpan sebagai prosedur, dan dapat juga muncul sebagai potongan kode yang tercetak di buku atau media lainnya. Banyak koleksi file source code dapat diatur dalam memori pohon. Dalam hal ini mungkin juga disebut dengan source tree atau folder ya. Nah, ini di e-learning Bu Ida sudah menyiapkan 3 materi ya. Jadi pada kesempatan kali ini tugas kalian adalah mempelajari materi-materi yang ada ini. Yang pertama, nih ya, pelajari materi tentang algoritma dan pemrograman. Kemudian yang kedua, materi tentang bahasa pemrograman C++. Dan yang ketiga, cara menginstal aplikasi C++. Karena kita nanti butuh untuk mempraktekkan, maka harus ada aplikasinya. Di sini Bu Ida sudah menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi C++, baik di laptop maupun di HP. Ya. Penjelasannya sudah panjang ya anak-anak ya. Saya harap kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan ya. Sekali lagi silakan dipelajari materi yang sudah saya bagikan di bahan ajar. Video kali ini saya akhiri sekian. Jangan lupa tinggalkan jejak kehadiran kalian di kolom komentar. Yang belum subscribe, silakan subscribe agar nanti kalau Bu Ida membagikan video yang berhubungan dengan pembelajaran informatika, kalian tidak ketinggalan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih anak-anak. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.